Dalam demokrasi, kritik itu sehat, tapi kritik harus berbasis data, bukan ledakan emosi. Saya melihat pernyataan frontal dari Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, yang menyebut program makan bergizi gratis dengan istilah keras dan provokatif. Mari kita luruskan. Memang benar ada persoalan implementasi, dan memang benar ada laporan insiden di lapangan. Itu harus diaudit dan diperbaiki. Tapi menyederhanakan kebijakan nasional menjadi sekadar tuduhan tanpa kerangka data justru melemahkan substansi kritik itu sendiri. Dalam geostrategi modern, kekuatan negara tidak hanya di militer, tapi pada human security, kesehatan, pangan, dan kualitas SDM. Program seperti MBG adalah instrumen stabilitas domestik jangka panjang. Boleh dikritik, tapi kritiknya harus konstruktif, tuntut transparansi, tuntut audit independen, tuntut perbaikan sistem, bukan sekedar retorika yang memecah opini publik. Karena dalam geopolitik global yang makin keras, negara yang rapuh di dalam akan mudah ditekan dari luar. Kritik itu penting, tapi tanggung jawab intelektual jauh lebih penting. Follow saya untuk analisis data dan geostrategi. Akan di berbagai pidatonya, cara beliau merespon berbagai kritik atas MBG. Ini saya kira jadi catatan penting bahwa Presiden Prabowo itu tidak pernah punya tema lain ketika pidato selain MBG. Apapun forumnya, siapapun orang yang ditemuinya, selalu MBG narasinya. Ini Presiden susah kita bedakan sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan atau CEO MBG. Atau ketua panitia MBG. Karena narasinya selalu MBG. Bersamaan dengan itu, Presiden tidak sadar atau bahkan mungkin menolak untuk memahami bahwa MBG ini mudorotnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Hal yang paling mendasar itu soal pengalokasian anggaran, Bang. Kita sejak bulan September sudah mengkritik bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dirampas untuk makan bergizi gratis. Karena makan bergizi gratis sejak awal misinya bukan misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi untuk mengentaskan stunting, memberi gizi. Artinya lebih masuk akal kalau memakai anggaran kesehatan ketimbang anggaran pendidikan. Atau di pemerintah hari ini, rezim Prabowo Gibran, itu harus kita akui sebagai rezim yang bodoh. Makan bergizi gratis ini, bergizi saja tidak, apalagi gratis. Kata gratis itu kan pengkhianatan luar biasa pada rakyat. Karena mereka bekerja, mengalokasikan anggaran juga difasilitasi oleh uang rakyat. Loh, ketika uang itu kembali ke rakyat dalam bentuk makanan, kok mereka tega-teganya menyebut ini gratis? Rakyat itu membayar itu dengan kerjanya setiap hari, dengan pajaknya setiap hari. Sehingga kita lihat kembali, MBG ini sebagai tidak sebuah program, tapi justru proyek yang begitu jahat. Pemerintah hari ini, rezim Prabowo Gibran, itu harus kita akui sebagai rezim yang bodoh. Rezim yang bodoh ini adalah rezim yang inkompeten. Dia tidak kompeten pada bidangnya. Itu terbukti dari bagaimana perekrutan kementerian misalnya. Kita bisa dengan sangat mudah mengatakan bahwa mereka yang hari ini duduk di kabinet, itu tidak semuanya. Bahkan dominan justru adalah mereka yang mampu menyenangkan hati Presiden Prabowo. Bukan mereka yang mampu bekerja untuk rakyat. Ini poin pertama bahwa ini orang-orang yang inkompeten. Kalau kita lihat Badan Gizi Nasional misalnya, ketuanya saja, kepalanya saja, bukan ahli gizi, tapi ahli serangga. Jadi rezim ini rezim inkompeten. Yang kedua, rezim ini juga tidak menghargai ilmu pengetahuan. Berapa banyak ahli gizi kita yang masih tidak mendapatkan pekerjaan layak. Sementara di Badan Gizi Nasional justru diisi oleh Polri. Hari ini Polri punya lebih dari 1000 SPPG. 1.700. 1.700 SPPG. Pertanyaan saya, apakah Polri itu tidak punya pekerjaan lain? Apakah maling sudah tidak ada? Apakah begal sudah tidak ada? Apakah penjahat-penjahat kriminal sudah tidak ada? Sehingga Polri lebih sibuk mengurusi catering. Loh, ini negara kesatuan Republik Indonesia atau negara catering Republik Indonesia? Hindari saja kata Presiden. Hapuskan itu. Ganti CEO MBG. Kalau memang Presiden hanya menjadi pelaksana daripada memberi makan bergizi gratis. Anggota Komisi 13 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Rapidin Simbolon, mengingatkan bahwa negara tidak bisa hanya memberikan klarifikasi saja atas teror ancaman penculikan yang dialami Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tio Ardianto, setelah dirinya menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik. Rapidin Simbolon menegaskan, negara wajib hadir melindungi warga yang menyuarakan pendapatnya tanpa rasa takut. Kasus ini bermula saat Tio mengkritik pemerintah dan mengirimkan surat terbuka ke UNICEF. Beberapa hari kemudian,
Ia mendapat pesan ancaman penculikan dan bahkan mengaku dibuntuti oleh orang tak dikenal. Rapidin Simbolon menyatakan bahwa intimidasi seperti ini bukan hanya soal individu, tapi ujian bagi kebebasan akademik dan kebebasan berbicara di seluruh kampus. Menurutnya, pihak berwajib harus mengungkap pelaku sebenarnya agar generasi muda tidak ragu bersuara. Entah kenapa para pejabat publik kita tuh nggak pernah belajar cara merespon kritik publik dengan baik ya. Terkesan emosional, terkesan tidak mau salah, tidak mau kalah. Padahal dari kritik publik itulah sebuah program itu bisa dibenahi, bisa dievaluasi, bisa diperbaiki. Supaya apa? Supaya program yang sedang berjalan itu menjadi program yang lebih berhasil lagi. Ini program yang dibiayai dari pajak rakyat, uang rakyat. Wajar dong kalau rakyat juga bersuara, rakyat juga urun rembuk, rakyat juga mengeluarkan pendapat, rakyat juga mengkritik jika dirasa ada yang tidak benar. Tolonglah belajar dari kasus tahun lalu ya. Beberapa rumah pejabat itu kan menjadi sasaran amuk massa. Karena apa? Komunikasi publik mereka yang jelek, yang nggak bagus. Sebuah kritik, apalagi terhadap kebijakan publik, itu tidak selalu datang dari rasa benci. Bisa juga itu datang dari rasa sayang masyarakat kepada pemerintah. Supaya apa? Supaya roda pemerintahan juga berjalan dengan baik, sukses. Jadi ketika ada kritik yang datang dari masyarakat, jangan selalu dimaknai bahwa kritik itu sebuah kebencian, sebuah rasa tidak suka. Jangan gitu. Tidak semua kritik itu datang dari rasa benci loh. Sopir BGN, sopir MBG yang mengantar gajinya lebih tinggi dari guru yang selama ini mendidik anak-anak, mereka kuliahnya berdarah-darah, kok tiba-tiba sama-sama ini yang memberi kerja negara kok perlakuannya berbeda, kan menjadi yang berikutnya Pak. Soal P3K yang akhir-akhir ini banyak dikomentari itu. Ya memang bagus kalau BGN bisa mengangkat P3K bagi SPPI, ahli gizi, accounting. Bagus tuh. Karena di dalam ketenagakerjaan kita yang menjadi concern juga Komisi 9, bahwa setiap pemberi kerja itu wajib mengikuti norma perintah, upah, dan status. 3 hal itu kalau ingin ketenagakerjaan kita baik. 1 perintah, 2 upah, 3 status. Nah, posisi SPPI, ahli gizi, accounting itu adalah hubungan pemberi kerja dan pekerja, dan harus memenuhi 3 hal ini. Maka tepat sekali kalau masuk di P3K karena itu bagian dari PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Itu Pak. Jadi ini contoh yang baik bagi negara. Kalau ingin mengambil karyawan, statusnya harus jelas. Baik. Yang tidak adil adalah, itu loh yang tidak adil. Kan para nakes dan para guru protes yang sudah mengabdi lama. Dan itu bukan wilayah kita di Komisi 9. Ini PR Bapak juga. Jadi saya berharap ini memiliki efek domino bagi Presiden untuk menyelesaikan seluruh P3K yang ada di tenaga guru dan tenaga kesehatan. Bapak harus meyakinkan itu juga dengan Presiden. Kalau tidak, nanti protesnya berlanjut-lanjut tuh. Sopir BGN, sopir MBG yang mengantar gajinya lebih tinggi dari guru yang selama ini mendidik anak-anak, mereka kuliahnya berdarah-darah, kok tiba-tiba sama-sama ini yang memberi kerja negara kok perlakuannya berbeda, kan menjadi tidak adil. Ini Pak, nah, Pak BGN kalau nanti ketemu Presiden ya sudah mampu meyakinkan merekrut P3K bagi tenaga SPPG, sebaiknya juga di-BCI lah Presiden untuk komitmen juga pada tenaga guru dan tenaga kesehatan. Yang lain-lain saya kira teman-teman sudah mengkritisi keracunannya kenapa nggak dilaporkan.
Kan Bapak bilang zero 2026 ada keracunan lagi. Dan prediksi keracunan pasti akan meningkat terus Pak, karena ya data Bu Irma tadi sudah disampaikan. SLAS belum, akreditasi belum, sementara dia sudah operasional. Ini kan ibarat SIM-nya belum lengkap, mobilnya belum terlalu bagus, tapi diminta tempur di Formula F1 sama dengan mobil Ferrari, pasti nabrak-nabrak Pak. MBG ini atau makan bergizi yang ternyata tidak bergizi, gratis yang ternyata tidak gratis gitu ya, karena ini memotong pajak-pajak kita juga gitu ya. MBG ini adalah bansos, semacam bansos. Kalau ICW melihatnya ini program yang sangat tidak matang gitu ya. Jadi kayak lauknya ya Mbak, kayak lauknya gitu ya. Program makan bergizi gratis yang seharusnya jadi solusi justru dikritik BEM UGM. Benarkah kebijakan ini kurang tepat sasaran dan berpotensi membebani anggaran negara? Kita perlu mempertanyakan efektivitasnya dalam jangka panjang, terutama bagi mahasiswa dan masyarakat. Mari diskusikan lebih lanjut apa dampaknya. Tonton video selanjutnya untuk analisis mendalam. Oke, kalian lihat ya. Jangan ditutup gitu, biar tahu mereka nih. Ini expire tuh tanggal 1 Januari 2026. Ya, kita buka. Tadi rotinya saya buka. Nih. Ini saya buka nih. Ya. Sudah expire tanggal 1. Baca, Alan. Tanggal 1 bulan 1 2026. Ya. Ini yang nempel ini siapa? Dari roti supply. Nah, jadi nempel ditutup ya. Bahwa mereka yang nempel ya. Ditutup. Jadi mereka yang ngedouble tuh mereka udah mengaku. Ini dibagikan pada tanggal 30 Januari 2026. Padahal sudah expire tanggal 1 Januari 2026. Ditutuplah ini supaya kelihatan tidak expire. Ya. Nakal berarti kan? Karena makan bergizi gratis saja mengentaskan stunting, Iya. memberi gizi. Artinya lebih masuk akal kalau memakai anggaran kesehatan ketimbang anggaran pendidikan. Lapor Pak, hari ini saya bertugas di Poli Anak dan saya kedatangan 2 pasien, 1 gizi buruk, 1 lagi gizi kurang plus Down syndrome. Sebelumnya kita drop dengan biskuit, but it's not, nggak ada sekarang. Dan kalau tidak ada CSR yang memberikan susu Pak dari perusahaan lainnya, nggak tahu kita mau ngasih apa Pak. Kalau cuman cuap-cuap, yang ada pasiennya marah. Ada 1 pasien mau kita rujuk, nggak mau keluarganya Pak. Kita sebagai puskesmas seperti apa? Tentunya tidak dapat MBG. Karena harusnya selalu MBG. Dia tidak sadar atau bahkan mungkin menolak untuk memahami. MBG ini mudorotnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Hal yang paling Dan kesehatan aja disunat. Hanya Kabupaten Bekasi itu mengadakan yang namanya operasi katarak 2 kali dan operasi bibir sumbing nggak ada sekarang. Padahal ditanyain sama pasiennya, karena aku adalah pemegang programnya. Nggak tahu kenapa. Dalam seminggu terakhir ini ada mahasiswa yang sangat sibuk. Tio, Ketua BEM Universitas Gadjah Mada. Dia terus berkeliling di Indonesia memberikan satu pendapat yang cukup keras kepada pemerintah terkait dengan program makan bergizi gratis. Yang Tio kemudian menyebutnya sebagai maling berkedok gizi. Prabowo Subianto, maling berkedok gizi. Dan ini yang kemudian membuat publik terheran-heran. Kita tahu bahwa angka di sektor-sektor non-MBG itu dipangkas luar biasa, termasuk sektor pendidikan. Orang yang hari ini kemudian punya cita-cita untuk bisa merasakan bangku pendidikan tinggi, itu harus menahan imajinasi dan impiannya karena soal daya beli atau kemampuan yang tidak sampai ke sana. Obrolan dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik negeri maupun swasta, itu sudah menunjukkan bahwa angka orang-orang yang kemudian mengambil pendidikan tinggi itu semakin menurun. Hal ini salah satunya memang ditegaskan soal pengangguran yang angkanya semakin tinggi. MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Pada waktu saya ditanya, mengapa MBG penting? Apakah MBG penting sekali? Apakah MBG lebih penting dari
lapangan kerja, saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Orang semakin tidak punya daya ekonomi untuk kemudian mengkonsumsi, termasuk pendidikan. Sementara juga guru dan dosen itu masih diberikan satu alarm yang cukup memprihatinkan soal kesejahteraan mereka. Sementara misalnya kalau kita lihat anggaran APBN pemerintah kita itu digelontorkan 300 triliun lebih untuk program MBG yang kemudian kepemilikannya hanya diakses oleh orang-orang yang punya kedekatan dengan kekuasaan. Dan inilah yang kemudian membuat alarm itu makin berbunyi keras. Saya belum lama ini bertemu dengan Tio di Yogyakarta ketika kita mengadakan satu pertemuan reuni Senat dan BEM UGM dalam rentang 35 tahun. Tio punya inisiatif yang luar biasa, sehingga saya tidak kaget ketika kemudian Tio menyampaikan bahwa BEM UGM mengirimkan email kepada UNICEF untuk memberikan nasihat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kesalahan alokasi kebijakan yang dilakukan, terutama untuk program MBG ini. Tapi karena UNICEF tidak memberikan respon yang cepat terhadap email itu, lalu kemudian keresahan ini menjalar kemana-mana. Sampai kemudian Menteri Sekretaris Negara yang juga alumni UGM itu memberikan satu respon yang unik menurut saya. Katanya boleh memberikan pendapat asalkan beradab, katanya gitu. Jadi ini satu respon yang menurut saya anti kritik ya. Jadi seolah-olah keresahan yang menjalar ini yang dirasakan oleh sebagian besar publik masyarakat Indonesia itu tidak lain dianggap seperti seorang buzzer bagi pemerintah. Padahal ini ada keresahan yang otentik, yang orisinil, lahir dari hati nurani masyarakat Indonesia dan harusnya segera dilakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah. Saya dari Reza Zaki Law Firm sudah menyampaikan kepada Tio bahwa dengan ancaman yang kemudian dihadapi oleh Tio beberapa waktu terakhir, termasuk Ibunda Tio yang kemudian menghadapi ancaman juga, kita siap untuk melakukan pendampingan hukum. Dan saya yakin kampus UGM pun sudah memberikan statement juga soal memastikan bahwa Tio sebagai mahasiswa aktif UGM itu juga akan mendapatkan perlindungan. Dan saya dengar juga Tio sudah berkomunikasi dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk agar sikap kritisnya ini yang kemudian ada dalam bendera BEM UGM itu tetap terawat, tidak kemudian terbungkam oleh karena ancaman-ancaman yang buat Tio itu tidak seberapa dibandingkan dengan ancaman yang lebih besar lagi. Orang yang tidak bisa mengakses pendidikan, orang yang kehilangan kesempatan untuk berobat karena BPJS-nya dinonaktifkan cuma gara-gara dikorbankan oleh anggaran 300 triliun lebih untuk kepentingan MBG yang hari ini dikritik oleh semua lapisan masyarakat.